dipanggil dokternya, terus dia omongin sama dokternya, terus dia nyadar gitu loh. Ini sudah paru-parunya 2 flek, dia punya asma, jantungnya juga, detak jantungnya juga sangat betul. Terus ini kemungkinan dia bisa, kalau enggak nganu ya stroke, dia stroke, kalau enggak yakin. Itu dibenaknya enggak apa-apa tadi. Mau pakai itu? Udah gini aja. Dipanggil itu dokternya belum bilang nek COVID. Ini belum ada hasil, cuma dia ininya tok sing sudah jelek gitu ya. Nah waktu itu Setiawati itu di sana dia gejalanya apa? Oh sudah ya, sudah macam-macam itu. Ya Jadi, sesak juga, batuk. Iya, sesak, batuk, pilek, lemes, matanya merah, pegel, terus pahit, nggak bisa menciumin bau. Ya udah toh. Nah iya wes itu kan ketok Dan ganas. ya Bu Budiono, jadi ini sebuah kegiatan baru yang dilaksanakan oleh gereja Majelis Jemaat melalui saya. Rombongan malah bahaya. Oh, iya. Jadi pendetone wae gitu toh. Persekutuan apalagi kul itu kan jarang bisa ke gereja. Nah, paling enggak perjumpaan ini bisa mengobati lah rasa rindu jemaat untuk beribadah begitu. Ya, Bu. Minggu radio tuh malah hebat. Malah bisa bayangke ya. Bisa bayangke malah enak ya. Itu orang-orang kuno, Bu. Kita yang dulu menikmati siaran radio gitu. Kalau sekarang kan orang harus lihat visual. Mari Bu Budi kita awali. Ini kegiatannya namanya apa namanya? Kegiatan kita namanya bagus, Bu. Ya. Ujung Pena, Bu. Ujung Pena itu kunjungan pendeta. Nah, kita akan memulai ibadah persekutuan Ujung Pena pada pagi hari ini. Mari saya mengundang Bu Budiono untuk menyanyi dari Kidung Jemaat 3, Bu. 3. Ini kami puji tuh. Iya. Tetap bisa muji Tuhan ya, Bu, walaupun keadaan kita seperti ini. Kami puji dengan riang, bait yang pertama dan yang kedua itu ya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga primasi yang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerap. 2. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup dia, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi peneladan kasih-Mu. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini saya dan Bu Budi boleh berjumpa kembali setelah waktu yang begitu lama untuk bersekutu bersama. Biarlah persekutuan ini boleh memberikan berkat buat Bu Budi, demikian juga buat hamba-Mu yang datang, dan juga untuk semua sahabat GKI Gunung Indah yang turut menyaksikannya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dan bertumbuh di dalamnya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bu Budi, mari saya persilahkan Bu Budi menolong saya membaca satu ayat saja, Bu. 1 Korintus pasal 12.
Korintus 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ya. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ya Bu, dari bacaan itu sebetulnya sudah cukup jelas masalah turut senasib sepenanggungan. Satu senang, yang lain senang, satu menderita, yang lain juga menderita. Saya mau membacakan renungan Bu dari Santapan Rohani. Menderita bersama judulnya. Pada tahun 2013, berarti kejadian yang cukup baru, 2013, jadi bukan lama, 2013. Seorang veteran marinir kerajaan Inggris berusia 70 tahun, cukup tua ya, lansia, 70 tahun, bernama James McConnell meninggal dunia. Memang apa istimewanya gitu ya, 70 tahun meninggal dunia ya nggak apa-apa. Tapi yang istimewa ialah ia tidak punya kerabat, sehingga staf panti jompo tempat ia tinggal khawatir tidak ada orang yang menghadiri pemakamannya. Seseorang yang ditugasi memimpin pemakaman McConnell menuliskan sebuah pesan di Facebook, ya, karena nggak punya anggota keluarga, wah itu sing layat sopo gitu toh. Lalu kirim pesan di Facebook. Di zaman sekarang sungguh tragis apabila seorang meninggal dunia tanpa ada yang menangisi kepergiannya. Tetapi almarhum adalah salah seorang dari kita. Jika Anda bisa menghadiri pemakamannya, demi menghormati rekan seperjuangan, usahakanlah hadir. Ya, jadi pesannya begitu di Facebook. Ya, menyedihkan sekali kalau orang meninggal nggak ada yang layat gitu ya. Nah, terus dimotivasi untuk hadir karena ini adalah seorang veteran. Akhirnya pada hari pemakaman McConnell, berapa Bu? Ada yang datang atau enggak? Ada yang datang. Yang datang itu 200 anggota marinir yang datang. Ini bukan veteran, tetapi 200 anggota marinir. Nah, rekan-rekan seperjuangan almarhum tersebut ya, lanjutkan. Rekan-rekan seperjuangan almarhum tersebut sudah menunjukkan sebuah kebenaran Alkitabiah, yaitu bahwa kita terikat satu sama lain. Ternyata ini yang aktif dan yang tidak aktif datang, 200 itu. Yang temannya seperjuangan dan juga yang yang marinir-marinir yang lain datang, dan mereka menunjukkan sebuah kebenaran Alkitabiah, yaitu ada keterikatan satu sama lain. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota, kata Rasul Paulus di 1 Korintus 12 ayat 14. Tadi tidak dibaca, tetapi saudara-saudara bisa membaca sendiri di 1 Korintus 12 ayat 14. Kita tidak berdiri sendiri. Sebaliknya, kita semua diikat menjadi satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kitab suci menunjukkan adanya keterhubungan yang hidup dengan berkata, yang tadi Bu Budi baca tadi, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan sama anggota keluarga Allah, kita juga dipanggil untuk mengikuti panggilan ini, menanggung kepedihan, kedukaan, dan ketakutan saudara seiman kita yang terkadang mereka merasa menghadapi semuanya sendirian. Syukurlah kita tidak berjalan sendirian, paling tidak ada Tuhan. Nah, saya mau menunjukkan kesaksian ini. Jadi, saya bersukacita. Dulu waktu Bu David sakit, ya toh, COVID, saya dan anak-anak harus karantina mandiri, anggota jemaat bergantian di jadwal
ngirimin jatah gitu ya. Makanlah, ada banyak berkelimpahan sampai berlimpah. Terus saya takutnya apa? Jangan-jangan ini hanya karena saya pendeta. Lah mengkonek jemaat kena gimana gitu? Apakah bisa sama gitu? Dan puji Tuhan hari ini saya membuktikan bahwa jemaat itu tidak pilih kasih. Jadi di WA sudah di-share ya, siapa yang mau mendukung ini Pak Joko dan Mbak Esther, karena Pak Joko sama Mbak Esther itu harus dikarantina. Iya, harus dikarantina, nggak kemana-mana. Dan Pak Joko hari ini pamitan dulu ke kantor, tapi besok ke karantina, nggak tahu sampai kapan. Ya, nanti dipanggil toh untuk tes swab dan sebagainya. Nah, kita nggak tahu sampai kapan. Lalu di WhatsApp grup itu dijata siapa yang mau. Nah, ini sudah ada beberapa orang, dan itu membuat saya bersuka cita. Ini ternyata jemaat GKI Gunung Indah orangnya sederhana, nggak sugih-sugih gitu ya, tapi mereka juga tergerak untuk menolong. Nah, ini adalah praktek dari firman Tuhan yang kita baca ini tadi. Satu orang menderita, yang lain juga turut menderita, mendukung. Nah, saya bersyukur kalau jemaat GKI Gunung Indah bisa seperti itu. Terima kasih ya Ibu Bapak Saudara. Nah, mungkin hal yang paling mengerikan dari penderitaan adalah ketika kita merasa tenggelam dalam kegelapan seorang diri. Kemarin ya sempat telepon sama Mbak Esther. Nah, nada suaranya itu antara tegar dengan kayak mau nangis. Ya Mbak Esther ya mau seperti itu saya mendengar gitu ya. Ya seperti menanggung penderitaan. Nah, ini harus ditolong gitu oleh kita yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi Tuhan Allah menciptakan satu komunitas baru yang ikut menderita bersama-sama. Jemaat GKI Gunung Indah sudah menunjukkannya pula. Komunitas yang tidak membiarkan seorang pun ditinggalkan sendirian. Justru COVID-19 ini menjadi sebuah batu uji. Apakah GKI Gunung Indah jemaatnya itu bisa saling mendukung? Dan puji Tuhan, beberapa saya boleh melihat tanda-tanda positif itu. Dan tetap terus berkarya, tetap terus menunjukkan kepedulian satu dengan yang lain. Gitu ya Bu Budi? Nah, Bu Budi mau ngasih tanggapan enggak? Senang nggak dengan keadaan seperti itu? Ya, saya melihat memang Gunung Indah ini spesial, guyup. Ya, karena jemaat kecil ya, di masih ada saling terikatan gitu. Kalau jemaat besar belum tentu. Belum tentu. Itu ada sih, tapi ya orangnya ya tertentu itu saja kan. Senang, masih bisa merasakan sukacita Bu di Gunung Bu. Ya masih bisa. Walaupun kita nggak ketemuan sekarang ya, tetapi hati itu ada. Ya biarlah Tuhan tetap senantiasa menguatkan kebersamaan kita. Ibu jangan Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Bu Budi sudah berdoa untuk Bapak dan Ibu Wandi. Biarlah Engkau mendengarkan, sehingga Bapak dan Ibu Wandi boleh kembali dipulihkan. Kami juga ingat untuk adik dari Bu Budiono, Bapak Hendro, yang saat ini juga sudah sedang dirawat juga karena COVID. Kiranya Engkau juga berkarya untuk Bapak Hendro. Keluarga masih merindukan Bapak Hendro boleh dipulihkan. Karena itu Engkau mendengarkan permohonan dari keluarga, sehingga Pak Hendro boleh dipulihkan kembali karena kasih setia Tuhan, sebagaimana Engkau sudah tunjukkan dalam pengalaman-pengalaman di masa lalu. Namun ya Tuhan, biarlah itu terjadi atas kehendak-Mu, bukan atas kehendak kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di Gunung Indah. Biarlah mereka senantiasa dikuatkan. Kami bersyukur untuk rasa cinta kasih persaudaraan
yang ditunjukkan oleh jemaat, yang menderita bersama dengan mereka yang menderita, dan bersukacita bersama mereka yang bersukacita. Biarlah Engkau tetap tumbuh kembangkan persaudaraan di antara kami, sehingga jemaat ini boleh bertumbuh bukan karena jumlahnya, tetapi karena sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga berkati bangsa dan negara kami, sehingga terus dimampukan untuk melewati masa-masa susah ini. Kami sungguh berharap agar masa resesi tidak membuat kami terpuruk, tetapi membuat kami bisa bangkit, sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang boleh mengalami damai sejahtera. Dan biarlah gereja turut berpartisipasi aktif di dalamnya. Engkau akhirnya memberkati Bu Budi dalam setiap pergumulannya bersama dengan Bapak Budiono. Engkau berikan kekuatan kesehatan untuk Ibu dan Bapak ini. Engkau tetap memberikan sukacita dan damai sejahtera-Mu di tengah kondisi seperti ini. Semangat Pak Budiono yang masih bekerja, berangkat pagi pulang sore, tetap Engkau berikan kekuatan fisik sehingga beliau masih tetap terus bisa berkarya. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang melimpah boleh menguasai keluarga ini, boleh menguasai jemaat-jemaat kami, anggota jemaat kami, dan setiap kami yang percaya kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin.